saat ini, Jakarta dihuni oleh lebih dari 10 juta jiwa. Padahal, banyak pengamat perkotaan mengatakan, Jakarta sebenarnya hanya dirancang untuk dihuni maksimal 7 juta jiwa. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi telah memberikan tekanan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Salah satu masalah yang selalu menjadi perhatian setiap tahun adalah banjir. Banjir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Jakarta. Upaya pengendalian banjir sesungguhnya sama tuanya dengan usia kota Jakarta. Berdasarkan catatan sejarah, Jakarta sudah dilanda banjir sejak abad 17. Beberapa periode terakhir, banjir besar terjadi di tahun 1979, 1996, 1999, 2002, dan 2007. Permasalahan di Jabodetabek Punjur salah satunya muncul akibat pelanggaran dalam penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan Jabodetabek Punjur sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Wajar saja, produk domestik regional bruto KSN Jabodetabek Punjur berkontribusi sebesar 19,93% terhadap perekonomian nasional. Dinamika yang terjadi seperti pertambahan penduduk, alih fungsi lahan, serta perubahan kebijakan tentunya perlu menyesuaikan rencana yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Maka dari itu, perlu dilakukan revisi untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi sekaligus sebagai instrumen pengendali agar tidak melebihi daya dukung lingkungan kawasan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk kawasan Jabodetabek Punjur mencapai 5,57% atau bertambah sebanyak 1.702.133 jiwa. Tekanan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun. Ironisnya, konversi lahan pertanian sebagian besar terjadi di area yang ditetapkan sebagai lahan pertanian. Fakta yang dihadapi saat ini, lahan di Jakarta semakin terbatas. Keterbatasan lahan di Jakarta mengakibatkan sprawling pada daerah penyangga. Kondisi ini membuat Bodetabek Punjur menjadi alternatif pengembangan hunian bagi warga kelas menengah. Akibatnya, mulai bermunculan pusat hunian baru pada kota satelit sehingga merombak struktur ruang yang ada. Selain permasalahan lahan, pergerakan manusia di Jakarta dan wilayah sekitarnya belum terakomodasi oleh transportasi massal yang memadai. Padahal sistem metropolitan Jakarta merupakan sistem terbesar kedua setelah Tokyo. Ketersediaan jaringan transportasi penunjang sistem metropolitan saat ini hanya disuplai oleh KRL. Masalah lain yang menjadi momok adalah penurunan muka tanah, di mana rata-rata laju penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara mencapai 2-20 cm per tahun. Diperkirakan, pada tahun 2030 hampir 90% atau 12.500 hektar daratan pantai utara Jakarta akan tenggelam. Lalu, bagaimana konsep revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur? Kawasan Jabodetabek Punjur harus mengadopsi konsep keterkaitan antar kawasan dengan membentuk kawasan terpadu dari hulu hingga pesisir. Kawasan hulu berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air. Kawasan tengah berperan sebagai kawasan penyangga dan resapan air. Pada rencana pola ruang, keduanya akan diarahkan sebagai kawasan lindung dan pengembangan budidaya terbatas. Sementara, kawasan hilir berperan sebagai kawasan budidaya. Pada rencana pola ruang akan diarahkan sebagai pengembangan budidaya. Terakhir,
Kawasan pesisir berperan sebagai lindung pesisir dan kawasan budidaya. Pada rencana pola ruang akan diarahkan sebagai kawasan lindung perairan dan pengembangan budidaya terbatas. Konsep pola ruang kawasan Jabodetabek muncul, dilakukan perubahan terkait penjabaran fungsi zona. Perubahan dilakukan baik terhadap zona lindung, budidaya maupun penyangga. Zona lindung terdiri dari zona L1 dan L2. Zona budidaya terdiri dari zona B1, B2, B3, B4, B5, dan B7. Sementara zona penyangga terdiri dari zona P1, P2, P3, P4, dan P5. Konsep struktur ruang kawasan Jabodetabek Punjur juga harus membagi peran antara kota inti dengan wilayah sekitarnya. Jakarta sebagai kota inti berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan olahraga, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi laut dan udara, serta pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Sementara Bodetabek Punjur sebagai wilayah penyangga memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten atau kota dan fungsi pendukung lainnya. Sistem jaringan transportasi di kawasan Jabodetabek Punjur juga harus terpadu. Hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan data dan rencana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rencana sistem jaringan kawasan Jabodetabek Punjur meliputi jalan arteri primer sejumlah 39 ruas, jalan kolektor primer sejumlah 33 ruas, dan jalan bebas hambatan sebanyak 43 ruas. Sementara, hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, rencana sistem jaringan perkeretaapian terdiri dari jaringan jalur dan stasiun kereta api untuk KRL, MRT, LRT, dan kereta bandara termasuk 16 rencana titik pengembangan TOD kota. Untuk rencana sistem pengendalian banjir, menurut data dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah dibutuhkan 330 buah situ, danau, waduk, dan embung. Untuk mewujudkan integrasi kawasan hulu, tengah, hilir, pesisir, mari kerja bersama demi penataan ruang kawasan Jabodetabek Punjur yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.